bersama. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Pada kesempatan malam hari ini sungguh sangat berbahagia. Saya tidak menyangka kalau Bapak Ibu dengan antusias datang untuk menyambut peletakan relik di tempat Tridharma di Jombang ini. Ada beberapa tadi dari umat dan pengurus menyampaikan kepada kami, bahkan beberapa kali, ya, bukan cuma sekali, ya datang sore tadi beberapa kali untuk menyinggung, untuk memberikan penjelasan tentang relik ini. Mungkin ada beberapa umat, ya, itu belum paham tentang relik itu apa, maka saya akan jelaskan tentang relik ini. Bagi Bapak Ibu sekalian yang pernah mengikuti pelajaran di sekolah, ya, tentang riwayat kehidupan Sang Buddha, ketika Sang Buddha berusia 80 tahun, kemudian beliau wafat, jenazahnya itu bukan dikebumikan, bukan dimakamkan, namun dikremasi atau diperabukan. Mungkin sudah menjadi tradisi pada waktu itu dengan diperabukan, ya. Sang Buddha pada waktu itu juga setelah dikremasi telah mendapatkan penghormatan yang cukup dari masyarakat India pada waktu itu. Kemudian penyempurnaan jasad jasmaninya dengan dikremasi atau diperabukan. Setelah dikremasi, relik atau sisa pembakaran ini menjadi rebutan, ya, menjadi rebutan suku-suku di India. Ada suku yang merasa berhak, suku Sakya misalnya. Sang Buddha kan keturunan dari Sakya. Mereka merasa berhak memiliki relik-relik atau sisa pembakaran dari Sang Buddha ini. Kemudian ada juga suku yang dimana Sang Buddha dikremasi di situ. Di situ juga merasa berhak. Bahkan diceritakan di dalam kitab suci agama Buddha menimbulkan keributan-keributan, ya. Kemudian ada seorang bijaksana, ya, membagi relik itu menjadi 8 bagian, ya, menjadi 8 bagian, dan masing-masing suku-suku membawa sisa-sisa pembakaran atau kremasi ini ke suku-suku masing, ke daerah-daerah masing-masing untuk jadikan objek penghormatan kepada Sang Buddha. Memang dari awal, ya, Sang Buddha pun juga pernah memerintahkan para muridnya untuk mengenang Sang Buddha. Pada mulanya bukan relik, namun telapak kaki, ya, telapak kaki Sang Buddha. Kemudian juga untuk menghormati sebagai wakil beliau, seolah-olah datang di tempat itu ketika para murid Sang Buddha atau umat-umat Buddha datang ke Wiracitawana. Karena Sang Buddha orang terkenal, kan tidak setiap saat itu tinggal di tempat, keliling, ya, berkelana. Ada beberapa umat yang kecewa, kemudian menyampaikan kepada Sang Buddha, adakah Sang Buddha sarana yang dipakai sebagai alat, seolah-olah Sang Buddha hadir? Ada, yaitu pohon bodhi. Ya, sampai sekarang pun pohon bodhi jadikan salah satu sarana alat, yaitu ketika kita melihat pohon bodhi sebagai simbol penerangan, ya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, setelah menghasilkan relik dibagi 8, masing-masing suku membuat cetia-cetia. Ya, mungkin kalau cetia sekarang itu candi-candi yang isinya sisa pembakaran atau relik-relik Sang Buddha ini. Di Indonesia juga saya pernah mendapat penjelasan dari buku, dari membaca di Candi Borobudur, ya, itu ada yang mengatakan juga mendapat, ya, pernah mendapat juga untuk menyimpan sisa pembakaran abu jenazah dari Sang Buddha ini, ya, di Borobudur. Nah, kalau di luar negeri ada juga, misalnya relik gigi, ya, itu di Singapura, ya, dan juga di negara-negara yang lain dengan satu tujuan, mempunyai lebih mendekatkan ikatan emosional dengan keberadaan Sang Buddha. Demikian pula tujuan
dari MBI Majelis Budaya Indonesia Jawa Timur itu meminta relik dari Jakarta untuk ditempatkan di wihara-wihara binaan Sangga Agung dan Budayana di Jawa Timur ini, agar umat-umat mempunyai ikatan emosional lebih dekat lagi dengan Sang Buddha. Kalau sementara ini ikatan emosional itu dalam bentuk rupang-rupang atau gambar atau dalam buku-buku atau dhamma, kitab-kitab suci, namun secara fisik ya ini sisa pembakaran sudah berada di tempat ini ya. Terima kasih Bapak Tosin, tepuk tangan untuk Bapak Tosin ya. Termasuk karma baik di kelenteng ini karena tidak setiap wihara bisa mendapatkan relik. Hanya wihara-wihara tertentu dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu, dan juga karena keterbatasan barangnya. Maka karena keterbatasan barangnya ya, orang yang memberikan penghormatan itu banyak sementara reliknya itu terbatas, maka diciptakan atau meniru dari tradisi yang lain, diciptakan patung-patung atau rupang-rupang. Itu mewakili kehadiran Sang Buddha ya. Namun kita beruntung ada sisa pembakaran yang sampai di tempat ini. Saya berharap dengan adanya relik ini Bapak Ibu saudara sekalian untuk semakin rajin, termotivasi untuk hadir, untuk datang di tempat ini. Tidak selamanya Bapak Ibu datang ke sini harus di saat kebaktian, tidak harus ya. Ya, di hari-hari biasa itu juga bisa memberikan penghormatan kepada relik atau sisa pembakaran Sang Buddha ini. Kapan hari saya tugas di Wihara Surabaya ya, ada tanya mau datang ke Wihara Bante, betul enggak di Wihara Bante itu ada relik, saya mau datang gitu ya. Ada seorang ibu, seorang wanita datang sungguhan, mereka dengan penuh kusuk membaca parita di depan relik itu ya. Tentunya getarannya beda ya, semangatnya beda, energinya juga beda ya. Itu Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kata relik ini ada kata yang sama namanya sarira. Sarira artinya tubuh ya, sisa tubuh jasmani Sang Buddha ini. Sarira ini terkenal ya di kalangan umat Buddha, namanya sliro ya, slirane, awakmu, badanmu ya. Ini berasal dari kata India juga, sliro ya. Makanya ada tembang upomo sliramu sekar melati. Nah, upomo seandainya kamu bunga sliramu ya. Itu dari tubuh jasmani manusia atau murid-murid Sang Buddha ini sampai sekarang pun di kalangan umat Buddha, di saat dikremasi itu yang ditunggu-tunggu. Jadi kalau ada kremasi-kremasi di kalangan umat Buddha, khususnya para biku, itu ditunggu-tunggu keluar reliknya atau tidak. Ada yang beranggapan ya, kalau bikunya atau rohaniwannya itu di saat dikremasi itu keluar relik, oh berarti tingkat spiritualnya tinggi. Tapi kalau tidak keluar relik itu berarti masih rendah. Ya, ada yang berpikir seperti itu. Namun demikian, Bapak Ibu perlu saya jelaskan, saya luruskan, ya memang betul seperti itu, namun tidak selamanya seperti itu. Ada lagi relik yang berwarna-warna, itu menunjukkan kesucian seseorang, ada biru, ada kuning, atau pancawarna. Ya betul memang ada seperti itu, tapi tidak sepenuhnya. Sisa pembakaran jasmani manusia itu mempunyai warna yang bermacam-macam, juga pengaruh konsumsi obat yang dikonsumsi ketika dia masih hidup. Misalnya saja ketika hidup itu sakit-sakitan, sakit rematik katakanlah, dia minum obat rematik, obat tulang, otomatis kalau dibakar warna tulangnya juga beda. Ya tidak selamanya. Ya tidak selamanya menunjukkan kesucian, namun dipengaruhi oleh faktor-faktor yang dimakan ya itu. Kemudian juga di samping relik ya, sisa pembakaran, sebetulnya pengertian relik itu juga luas. Tidak selamanya sisa pembakaran. Tubuh jasmani yang dikubur itu juga membentuk sisa
fosil, ya fosil itu juga termasuk relik. Namun juga tidak selamanya menunjukkan kesucian seseorang. Ya, ada yang mengatakan karena dosa-dosa manusia, perbuatan-perbuatan manusia itu menyebabkan kita cepat busuk, ya, cepat busuk. Tapi kalau orang suci itu awet. Tidak selamanya demikian. Memang betul ada beberapa yang seperti itu. Ada beberapa penelitian-penelitian ketika tubuh jasmani manusia itu dikebumikan di kubur itu tidak membusuk, ya, membentuk kristal atau membentuk intan atau fosil. Beberapa faktor. Ada tubuh jasmani manusia dikubur beberapa tahun, puluhan tahun tetap utuh. Ternyata setelah diselidiki, tanah di sekitar kuburan itu tanah beracun, ya, sehingga mikroba tidak mau, ya, beracun itu ada. Kemudian ada juga tubuh jasmani manusia dikubur beberapa lama tetap utuh juga. Diselidiki ternyata selama hidupnya orang ini dalam jangka waktu lama itu bekerja di pabrik garam, ya. Garam kan enggak, ya, garam mikroba enggak mau, ya, tubuhnya sudah asin sekali, ya, enggak mau, ya. Nah, ini kalau orang enggak tahu dikira suci, ya. Pernah juga di Indonesia, ya, saya pernah baca ada kuburan yang tetap utuh, ya, tetap utuh. Ketika mau pelebaran jalan, kuburan ini dibongkar tetap utuh, badan jasmania tetap utuh. Diselidiki, tanya-tanya kanan kiri, ternyata ini kuburan atau bekas seorang pelacur. Loh, pelacur kan banyak dosa, kenapa kok tubuhnya masih utuh, ya. Ada yang cerita sebelum meninggal dia sudah bertobat, ya. Ternyata kualitas spiritual itu juga mempengaruhi kualitas fisik kita. Ya, Bapak Ibu latihan meditasi cinta kasih, pasti warnanya juga mukanya beda, kemerah-merahan cinta kasih, ya. Kalau setiap saat itu marah terus pasti gelap, hitam, ya. Itu juga akan dibawa juga nanti setelah kematian nanti. Bapak Ibu sukanya cerewet misalnya saja, pasti nanti yang mudah busuk ya bagian mulut. Itu itu sudah otomatis, ya, itu. Jadi mengembangkan latihan-latihan moralitas melalui pikiran, ucapan dan tindakan sangat perlu sekali, ya. Jangan meremehkan, itu juga akan membentuk kualitas-kualitas fisik yang berbeda, ya. Bapak Ibu saudara sekalian yang saya hormati, kembali pada sisa pembakaran tubuh. Ada relik, ya, yang sisa pembakaran itu berupa abu, berupa tulang. Namun ada juga yang berupa kristal-kristal. Ini yang dicari-cari. Apa kristal itu? Ada yang cerita ini adalah energi positif, energi yang baik, ya, kumpulan energi yang baik terus dibakar membentuk kristal-kristal ini, ya, energi yang orang jahat, ya, ya, sekalipun belum pernah ada penelitian orang jahat coba dibakar keluar reliknya atau enggak, ya. Namun di kalangan umat Buddha diyakini, ya, itu ada hubungannya dengan latihan spiritual seseorang yang dijalani, ya. Kemudian juga ada beberapa isu di kalangan umat Buddha. Relik Sang Buddha itu kan sudah 2567, ya, 2567 tahun yang lalu. Mana mungkin sekarang masih, kan ada yang ragu-ragu seperti itu, ya. Itu. Jadi relik-relik itu memang ada yang asli, namun ada juga yang duplikasi, ya, ada dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Misalnya saja tadi bisa juga atau 8 tadi yang minta misalnya saja bukan cuma 8 suku, namun 20 suku, 30 suku. Bagaimana ngatasinya? Ya bikin duplikasi atau tidak-tidaknya sisa-sisa abu-abu itu yang diberikan. Contohnya drona, ya, itu juga bukan membawa reliknya, namun wadah tempat membagi itu yang jadikan objek penghormatan juga.
Maka dalam dewasa ini pun juga ada beberapa biku dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu bahwa dari luar negeri dibawa ke Indonesia, ya tujuannya baik juga agar umat termotivasi. Apakah itu ada gunanya? Tetap ada gunanya. Bapak Ibu meditasi, ya objeknya rupang Buddha, objeknya gambar-gambar Buddha, itu kan tiruan juga, duplikasi-duplikasi. Bahkan juga di zaman dulu juga ada, ya, seorang umat memberikan penghormatan kepada seorang biku. Dia membawa kemajuan setelah memberi penghormatan kepada biku. Selang beberapa hari diketahui bikunya itu adalah biku palsu. Ya, biku palsu, tetap memberikan manfaat. Ya, tetap memberikan manfaat. Jadi Bapak Ibu, objek meditasi bisa yang asli, namun juga duplikasi-duplikasi pun juga bisa dilakukan oleh Bapak Ibu. Pernah juga ada cerita nenek tua, ya, ada seorang ibu tua, anaknya sering pergi di India, pesan sama anaknya, tolong ya nanti kalau kamu pulang dari India, tolong bawakan relik Buddha. Nah, relik Buddha itu kan sulit untuk mendapatkan. Kemudian nemukan gigi anjing, ya. Kemudian dibawa, ini mah relik Buddha atau relik orang suci. Ternyata dengan orang tuanya dijadikan objek, kemudian mampu juga mencapai kemajuan-kemajuan. Ya, jadi objek apapun sebagai sarana saja. Sang Buddha mengatakan juga, ya, barang siapa dekat denganku namun tidak menjalankan praktek dharma, sebetulnya orang itu jauh dariku. Namun apabila orang itu jauh dariku namun mempraktekkan dharma, sebetulnya orang itu dekat denganku. Bukan orang yang memegang jubahku, ya, itu yang akan mencapai kesucian, namun orang yang menjalankan praktek dharma sekalipun jauh dariku. Ini harus dipahami oleh umat Buddha juga, ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, relik-relik ini baik yang asli maupun tiruan atau rupang atau gambar ataupun sarana yang lain tadi saya sebutkan di depan tadi, telapak kaki Sang Buddha pun juga bisa dijadikan objek untuk bermeditasi, menuntun Bapak Ibu lebih semangat lagi dalam menjalankan spiritualitas, ya. Apa kegunaan dari relik ini? Membangkitkan Bapak Ibu bahwa tidak semua orang kalau dikremasi itu bisa keluar relik, hanya orang-orang tertentu saja. Tanpa spiritual yang tinggi, tanpa praktek dharma yang tinggi, tidak mungkin bisa keluar. Jadi Bapak Ibu, tujuan kita bersama kan ingin mencapai kebahagiaan surga maupun mencapai pembebasan nibbana. Tidak ada sesuatu yang kesucian itu diperoleh dengan tiba-tiba atau secara spontan, ya, tidak ada, melalui satu proses yang panjang. Bapak Ibu datang ke sini malam-malam hari ini pun juga dalam rangka itu, untuk mencapai tingkatan-tingkatan kesucian atau spiritualitas yang tinggi. Selamat kepada Bapak Ibu sekalian dan segenap pengurus yang telah menerima relik ini, akan jadikan objek, ya, bagi Bapak Ibu untuk memberikan penghormatan agar umatnya lebih maju lagi di dalam dhamma. Dengan kekuatan relik ini juga dipercaya di kalangan umat Buddha, rintangan-rintangan, halangan-halangan, ya, itu akan jauh menyisih karena menerima getaran energi positif dari relik ini. Demikianlah Bapak Ibu yang perlu saya sampaikan. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadhu, sadhu, sadhu.